Berjalan-jalan ke pasar seni, melihat lukisan indah, memikat hati. Kelompok 13 presentasi di sini, semoga sukses dan membawa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 kelas SMLC. Di sini kami akan memaparkan hasil final project kami dengan topik prediksi klasifikasi harga ponsel menggunakan metode support vector machine atau SVM, decision tree, random forest, dan k-nearest neighbors atau KNN. Untuk kelompok 13 ini ada dua orang dalam satu tim, yaitu saya, Rafika Firdaaulia dengan NRP 532111163, dan teman saya. Saya Nailul Hamidah dengan NRP 50032111013. Berikut kami akan memaparkan hasil final project kami. Pada pendahuluan, yaitu penggunaan ponsel telah menjadi bagian penting dari kehidupan global, meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Teknologi seluler yang terus berkembang memungkinkan produsen untuk memperkenalkan fitur-fitur baru pada ponsel, yang awalnya hanya digunakan untuk pesan, namun sekarang sudah berkembang menjadi ponsel yang lebih berguna. Akibatnya, banyak merek ponsel dengan fitur unik bermunculan yang seringkali membuat konsumen bingung dalam memilih ponsel yang sesuai. Untuk mengatasi kebingungan ini, penelitian ini bertujuan mengklasifikasikan ponsel berdasarkan harga dengan menggunakan metode machine learning seperti SVM, decision tree, random forest, dan KNN. Machine learning membantu menemukan pola dalam data dan membuat prediksi yang akurat. Lalu untuk tinjauan pustaka, kami memakai beberapa pustaka. Yang pertama yaitu statistika deskriptif, yang kedua exploratory data analysis atau EDA, yang ketiga yaitu support vector machine atau SVM, yang keempat adalah decision tree, yang kelima adalah random forest, keenam k-nearest neighbor atau KNN, kemudian yang ketujuh adalah feature selection, kedelapan evaluasi dan pemilihan model dengan menggunakan confusion matrix dan juga nilai kurva ROC dan AUC. Kemudian pada bab metodologi penelitian, kami menggunakan beberapa dataset dan variabel yang di mana data ini diambil dari data sekunder oleh Pranala Kegel dengan judul Mobile Price Classification. Data ini berupa hasil pengamatan fitur-fitur yang diduga mempengaruhi harga penjualan ponsel. Jumlah datanya sebanyak 2.000 data dengan 21 variabel seperti pada tampilan layar PPT. Untuk strukturnya juga sama seperti pada lampiran PPT, dan kemudian untuk metode dan tahapan analisis dilakukan dalam penelitian ini seperti dari mengidentifikasi masalah, mempreprocessing data, mengeksploratory data analisis, future selection, menguji data dengan model machine learning dan juga evaluasi model, kemudian ada kesimpulan dan syarat. Kemudian untuk hasil dan pembahasan yang pertama yaitu preprocessing data, di mana preprocessing data ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu handling missing value, dan setelah dilakukan pengecekan dalam dataset ini tidak terdapat missing value, yang artinya semua kolom tidak memiliki nilai yang kosong. Dan yang kedua yaitu handling duplikasi data, di mana setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak adanya nilai yang terduplikat. Kemudian yaitu pengecekan outlier, di mana pengecekan outlier ini dilakukan pada setiap fitur numerik dan kita visualisasikan dengan menggunakan box plot, dan hasilnya menunjukkan bahwa beberapa variabel seperti kamera depan, tinggi resolusi, pixel, dan juga fitur 3G memiliki nilai outlier, namun diputuskan kami tidak menghapusnya dikarenakan kami ingin menganalisis keseluruhan dari dataset. Dan yang terakhir yaitu distribusi data. Dan berdasarkan dataset yang kami gunakan, ini menunjukkan bahwa variabel responnya memiliki data yang balance, di mana tiap masing-masing kelas dari variabel price range ini memiliki jumlah dataset yang sama, yaitu sebesar 500 data di tiap kelasnya. Untuk karakteristik data, kami menggunakan analisis statistika deskriptif untuk masing-masing variabel untuk memahami distribusi dan juga karakteristik data. Yang pertama yaitu data numerik, di mana pada data numerik ini terdapat beberapa variasi yang signifikan di antara berbagai variabel, dengan beberapa variabel yang memiliki penyebaran data yang lebih luas dibandingkan variabel yang lain. Seperti variabel RAM dan juga resolusi kamera depan memiliki variasi yang sangat besar, sementara dari variabel MDEP memiliki variasi yang relatif kecil. Kemudian untuk data kategorik ini sejumlah
variabel yang memiliki respon biner seperti Bluetooth, dual SIM, 4G, 3G, dan juga touchscreen maupun Wi-Fi menunjukkan bahwa distribusi fitur pada ponsel cenderung seimbang antara ada ataupun tidak adanya fitur. Namun beberapa fitur seperti dual SIM dan juga Wi-Fi ini lebih umum dibandingkan yang lainnya. Selain itu, untuk variabel yang tidak mengandung biner seperti variabel encores memiliki variabilitas yang lebih besar dengan modus dinilai 4. Kemudian price range ini menunjukkan bahwa harga ponsel ini tersebar merata di seluruh kategori harga. Kemudian untuk exploratory data analysis atau EDA, untuk setiap kategori rentang harga dari murah sampai sangat mahal memiliki jumlah data yang sama dengan jumlah data yaitu 500 data per kategori termasuk dengan harga murah, standar, mahal, dan sangat mahal. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa dataset ini sudah seimbang yaitu dalam hal distribusi data untuk setiap rentang harga yang merupakan kondisi ideal. Kemudian dilakukan visualisasi menggunakan 14 box plot tersebut memberikan gambaran tentang variabilitas, sebaran, dan perbedaan dalam data untuk berbagai kategori dan antar kategori memiliki sebaran yang hampir sama kecuali pada variabel RAM dan baterai. Kemudian, sebagian besar variabel kategorikal dalam dataset ini memiliki distribusi yang seimbang antara kategori-kategori yang berbeda. Kemudian dilakukan future selection di setiap metode. Yang pertama untuk metode SVM atau support vector mesin sendiri, analisis ini menggunakan Seleka-based dengan skor F-class if untuk feature selection pada model SVM menunjukkan peningkatan tren akurasi pelatihan dengan penambahan fitur terbaik, yaitu menggunakan K1 hingga K5. Akurasi pelatihan SVM meningkat seiring dengan peningkatan jumlah fitur yang dipertimbangkan, mencapai titik tertinggi pada K sama dengan 5, di mana fitur yang dipilih pada SVM ini adalah variabel baterai power, INT memori, PX head, PX width, dan RAM. Kemudian pada metode decision tree juga dilakukan future selection untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam menentukan harga ponsel. Kemudian pada metode random forest juga dilakukan fitur selection. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa beberapa fitur tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan harga ponsel, di mana fitur-fitur tersebut seperti fitur RAM, baterai power, PX wide, dan PX wide cenderung memilih nilai importance yang tinggi. Kemudian untuk metode KNN atau Candlestick Board juga dilakukan pemilihan fitur menggunakan Seleka-based dan skor ANOVA Evaluate yang menghasilkan 5 fitur terpilih seperti baterai power, INT memori, PX head, PX width, dan RAM. Kemudian kami juga melakukan standarisasi data ini untuk menunjukkan variasi yang signifikan dalam rentang nilai antara variabel, baik numerik maupun kategorikal. Pada tampilan layar PPT terlihat bahwa ada data yang sebelum dilakukan standarisasi dan juga ada data yang setelah dilakukan standarisasi. Hal tersebut berjumlah berbeda dari 2000 menjadi 1600 karena digunakan pembagian data yaitu data train dan tes dengan rasio 80:20. Kemudian untuk hasil analisis yang pertama yaitu menggunakan support vector machine atau SVM, di mana pada pertama ini menggunakan model SVM default digunakan sebagai baseline. Kedua, model SVM default ini ditingkatkan dengan tuning hypermeter untuk mengoptimalkan performanya. Dan ketiga, ini menggunakan fitur selection yang ditetapkan untuk memilih fitur-fitur yang paling relevan, diikuti dengan penerapan model SVM pada fitur-fitur terpilih dan juga dilakukan tuning hyperparameter untuk mencapai performa yang optimal. Nah, didapatkan dari model SVM tersebut dengan konfigurasi default menggunakan random state 1 menghasilkan akurasi tinggi yaitu sebesar 98,68 tetapi menunjukkan penurunan pada data uji yaitu sebesar 87,25% yang menandakan adanya overfitting. Dengan melakukan penyetelan dari hyperparameter menggunakan Geyser CV, akurasi data uji meningkat signifikan menjadi 96,5%. Teknik fitur selection ini meskipun sedikit mengurangi akurasi, tetapi menunjukkan kemampuan yang baik dengan akurasi data uji sebesar 91,5%. Kombinasi fitur selection ini memberikan
dan juga hyperparameter memberikan hasil seimbang antara akurasi dan juga dari data uji menunjukkan optimasi yang baik antara kompleksitas model dan juga kemampuan prediksi harga ponsel dalam dataset. Untuk decision tree ini, yang pertama terdapat plot yang menunjukkan ukuran tree terbaik, dan dari plot decision tree ini dibangun menggunakan 5 tingkat atau kedalaman. Pada setiap tingkat ini, decision tree membagi data berdasarkan fitur-fitur yang paling signifikan untuk memaksimalkan pemisahan antara kelas harga ponsel yang berbeda. Nah, di mana dari model decision tree ini dengan konfigurasi default, pada slide ini menunjukkan bahwa akurasi sempurna pada data pelatihan, namun akurasi yang lebih rendah pada data pengujian. Dan menyemilkan bahwa hal tersebut mengandung kondisi yang overfitting terhadap data pelatihan. Kemudian dilakukan penyetelan dengan hyperparameter, meskipun akurasi dari data pelatihan sedikit menurun, tetapi akurasi data pengujian mengalami peningkatan dan menunjukkan generalisasi yang lebih baik dari model terhadap data baru. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi strategi untuk memilih fitur yang relevan, khususnya pada metode decision tree, dan menyetel parameter model secara optimal dengan menggunakan hyperparameter ini secara optimal dan signifikan meningkatkan ketepatan prediksi model decision tree pada dataset yang dianalisis. Dan berikut dari kombinasi cross-validation decision tree diperoleh dari mean score ini menunjukkan bahwa dataset ini sudah mengalami peningkatan setelah dilakukan hyperparameter tuning dan juga fitur selection. Dan untuk metode random forest, yaitu semakin tinggi jumlah pohon atau N estimator, error relatif yang dihasilkan itu cenderung menurun secara signifikan, seperti yang terlihat pada penurunan nilai error relatif dengan bertambahnya jumlah pohon dari 10 hingga 200. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan jumlah pohon dalam ensemble, model random forest memiliki kecenderungan untuk meningkatkan akurasi prediksinya secara stabil. Error bar yang terlihat menunjukkan variasi dari score cross validation menegaskan konsistensi performa model dalam menghadapi data yang berbeda. Dengan demikian, plot ini memberikan insight yang jelas tentang bagaimana peningkatan kompleksitas model dengan menambah jumlah pohon dan dapat mengoptimalkan kinerja model random forest dalam prediksi kelas harga ponsel pada dataset yang digunakan. Kemudian untuk akurasi metode random forest seperti yang ada pada layar, memperlihatkan hasil akurasi dari model random forest dalam memprediksi kelas harga ponsel pada dataset. Dapat dilihat bahwa model dalam konfigurasi default memiliki akurasi sempurna pada data train, tetapi sedikit lebih rendah pada data tes dengan nilai 87%. Setelah dilakukan penyetelan hiperparameter, akurasi data pelatihan memiliki penurunan menjadi 87,93% dengan akurasi pada data uji tetap sebesar 83%. Penulis menunjukkan adanya sedikit overfitting. Penggunaan teknik feature selection meningkatkan akurasi pada data uji menjadi 100% tanpa mengubah akurasi pada data pelatihan. Kemudian untuk hasil cross validation metode random forest ini menunjukkan hasil dengan variasi konfigurasi. Untuk model default sendiri, min skornya sebesar 86,9% yang mengalami penurunan menjadi 83,1% setelah dilakukan penyetelan hiperparameter. Penggunaan hiperparameter pada model default mungkin disebabkan oleh upaya untuk mengurangi overfitting. Kemudian untuk metode KNN sendiri, hasil akurasi metode Canires-Burr atau KNN menggunakan beberapa jenis model seperti pada tampilan layar, mencatat bahwa model default KNN menunjukkan akurasi yang relatif lebih rendah pada data train sebesar 69,62% dan data tesnya sebesar 52,25% yang meningkat secara signifikan. Setelah dilakukan penyetelan hiperparameter menjadi 93% untuk data train dan 87,5% menurun menjadi 87
87,5% menurun menjadi 87% setelah dilakukan penyetelan hiperparameter. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fitur yang relevan secara signifikan mempengaruhi performa model KNN. Kemudian pada tampilan layar ada juga hasil cross validation menghasilkan data-data yang meningkatkan nilai rata-rata secara signifikan 49,7% pada penyetelan hiperparameter. Pada model default menjadi 57,5%. Selain itu, penggunaan teknik seleksi fitur juga memberikan kontribusi positif dengan min score mencapai 89,1%. Kemudian ada evaluasi model dan juga dari metode terbaik ini. Yang pertama, kami menggunakan confusion matrix dengan confusion matrix pada data testing. Terlihat dari confusion matrix yang terdapat pada slide bahwa hampir semua model ini menunjukkan performa yang serupa atau dalam kondisi bagus, namun pada model decision tree dan juga KNN ini memiliki performa yang lebih buruk dibandingkan model lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh decision tree dan juga KNN ini mengalami overfitting pada data training sehingga mengurangi keefektifan pada data testing. Kemudian setelah digunakan confusion matrix ini menggunakan matrix sensitivity, precision, dan specificity untuk setiap kelasnya. Secara umum dari hasil yang sudah ditampilkan ini menunjukkan bahwa hyperparameter tuning dan juga feature selection secara individual maupun digabungkan dapat secara signifikan meningkatkan performa model dalam hal sensitivity, precision, dan juga specificity. Kombinasi dari fitur selection dan juga hyperparameter tuning ini memberikan hasil yang optimal dengan semua metrik yang sangat tinggi di hampir setiap kelasnya, terutama pada kelas 0 dan juga kelas 3. Ini menandakan bahwa kedua teknik ini sudah bekerja sangat baik bersama-sama untuk menghasilkan model yang sangat efektif. Di mana untuk SVM ini memberikan performa baik dengan semua metrik mencapai nilai optimal. Kemudian untuk decision tree ini kombinasi fitur selection dan juga hyperparameter tuning menghasilkan hasil yang terbaik. Untuk model KNN ini, model yang menggunakan fitur selection adalah pendekatan yang paling efektif. Kemudian untuk random forest ini, baik melalui fitur selection maupun hyperparameter tuning ini mencapai performa yang terbaik. Namun dalam untuk memilih model terbaiknya berdasarkan hasil nilai sensitivity, precision, dan juga specificity diperoleh bahwa SVM dengan hyperparameter tuning dan decision tree dengan fitur selection dan juga hyperparameter tuning muncul sebagai opsi terbaik berdasarkan metrik performa yang tinggi di semua kelas. Untuk evaluasi ROC curve dan AUC pada performa model klasifikasi, ROC dan AUC adalah metrik yang paling penting digunakan untuk menilai kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Pada tabel tersebut itu terlihat adanya ROC kurva dari metode SVM hingga metode KNN. Kinerja model pada data testing sudah baik terkecuali pada metode decision tree dan KNN. Hal tersebut mungkin disebabkan kecenderungan decision tree dan KNN untuk overfit terhadap data. Kemudian untuk metrik area under the curve atau AUC untuk berbagai model machine learning yang menunjukkan seberapa baik setiap model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif baik pada data train maupun data tes itu ditampilkan pada layar PPT, di mana SVM dengan hyperparameter tuning dan random forest dengan feature selection dan hyperparameter tuning adalah pilihan terbaik karena keduanya memberikan AUC yang sangat tinggi di data pengujian, menunjukkan performa yang sangat baik dalam membedakan antara kelas-kelas yang ada. Kemudian, untuk kesimpulannya, secara umum hasil dari analisis berdasarkan evaluasi keempat metode yaitu SVM, Decision Tree, Random Forest, dan juga KNN pada dataset prediksi harga ponsel ini menunjukkan variasi performa dan efektivitasnya. Yang pertama, dengan SVM ini dilakukan hyperparameter tuning, SVM mencapai akurasi data uji sebesar 96,5% menandakan bahwa peningkatan signifikan dari optimasi parameter. Kemudian untuk decision tree ini cenderung mengalami overfitting dengan akurasi data
training sebesar 100%, namun akurasi dari data uji, sekitar 85%. Kemudian untuk random forest dengan, fitur selection ini menunjukkan akurasi data uji yang optimal sebesar 100% meskipun, tuning ini tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Kemudian untuk metode KNN ini mengalami peningkatan dari akurasi data uji default sebesar 52% menjadi 87% setelah dilakukan tuning hyperparameter dan juga fitur selection, dengan memberikan hasil terbaik sebesar 97,75%. Secara keseluruhan ini fitur selection dan juga hyperparameter tuning meningkatkan performa model dengan SVM dan juga random forest memberikan hasil yang paling akurat dan juga konsisten untuk prediksi harga ponsel. Nah, dari penggunaan hyperparameter tuning dan juga fitur selection ini merupakan, kombinasi dari kedua teknik yang menghasilkan, eee, akurasi yang optimal dengan, semua matriks mulai dari sensitivity, precision, dan juga specificity, menunjukkan nilai yang sangat tinggi hampir di semua kelasnya, terutama pada kelas 0 dan juga 3, menandakan bahwa kedua teknik ini bekerja dengan sangat baik, untuk menghasilkan model yang sangat efektif. Untuk implementasi yang lebih baik SSVM dengan hyperparameter tuning dan juga random forest dengan kombinasi fitur selection dan juga hyperparameter tuning merupakan pilihan yang sangat kuat berdasarkan analisis AUJ maupun matriks performansi lainnya. Untuk saran yang diberikan pada penelitian ini, yang pertama yaitu seleksi fitur dan hiperparameter tuning secara signifikan meningkatkan performa model hingga diperoleh model terbaik, yaitu SVM dan random forest adalah model yang paling efektif dan akurat untuk prediksi harga ponsel. Sedangkan untuk metode decision tree dan KNN memerlukan pengolahan lebih lanjut untuk mencapai performa optimal. Kemudian untuk memaksimalkan akurasi prediksi harga ponsel, penting untuk memperhatikan dan mengoptimalkan fitur-fitur yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga seperti kapasitas baterai, kualitas kamera, kinerja prosesor, memori internal, teknologi layar sentuh, konektivitas, desain, dan fitur inovatif adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Dengan melakukan feature selection, regularisasi, dan integrasi analisis sentimen, model prediksi dapat menjadi lebih akurat dan efektif dalam memprediksi harga ponsel. Sekian dan terima kasih dari presentasi kelompok 13 SML C. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.